Maka pustakawan dan pengelola perpustakaan dituntut untuk menjadi agen dan fasilitator informasi. Tujuannya adalah mendorong agar terciptanya masyarakat membaca menuju masyarakat yang berbasis informasi. Kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM perpustakaan sekolah secara resmi dibuka. Kalau boleh sebelum kita mulai, saya mungkin izin Bapak Ibu yang murni tugasnya sebagai pustakawan, yang memang hanya tugasnya di perpustakaan, tidak mengajar di kelas, boleh tunjuk tangan. Teman-teman, kami di Depok misalkan terinspirasi ketika ada sebuah kunjungan kami ke Universitas Cambridge di Inggris, terus kemudian kita melihat ada satu memang perpustakaan yang sangat luas sekali. Perpustakaan Universitas Cambridge itu memang dahsyat sekali. Jadi mereka menjaga kualitas perpustakaannya itu sangat bagus sekali. Terus kemudian kalau kita masuk harus pakai masker, harus pakai sarung tangan untuk melihat koleksinya. Yang menjadi amazed adalah mereka belajar dari resource pertama, karena itu adalah isinya, kalau teman-teman lihat, adalah banyak sekali dokumen-dokumen perpustakaan. Misalkan yang saya lihat itu ada dari Timur Tengah. Ketika mereka masuk ke Timur Tengah, mereka beli banyak sekali, bahkan mengambil banyak sekali dokumen-dokumen di Irak, terus kemudian Syria, ya kan, mereka ambil di Mesir, terus kemudian mereka belajar. Dan dari situlah kemudian mereka melahirkan orang-orang besar yang bisa belajar dari dasar-dasar ilmu yang kitab-kitab yang mereka ambil dari dari Timur Tengah tadi. Karyanya itu dipamerkan di galerinya mereka, di perpustakaan, sehingga perpustakaan bukan menjadi sebuah tempat yang pasif, tapi dia mampu melakukan sebuah retrospeksi baru bahwa mereka menjadi tempat yang aktif buat semua orang bisa berkarya. Ada galeri di situ, ada proses-proses pembelajaran yang tadi mereka lihat dari bukunya, mereka belajar buku coding, ya kan, terus kemudian mereka coba cari, ya kan, mentornya siapa nih, ada nggak gurunya yang bisa ngajarin coding, ya kan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang mendapatkan knowledge baru, tambahan-tambahan baru, walaupun dia mungkin cuma dasar-dasar, atau guru-gurunya mau belajar juga, karena dalam proses belajar coding itu kan ada logical thinking ya kan, cara berpikirnya, dan itu sangat bagus sekali buat teman-teman kita di dunia pendidikan untuk belajar logika berpikir, ya kan, kita ngomong tentang design thinking di situ, bagaimana mengambil sebuah keputusan, dan ini nggak pernah diajarin dulu kita di kampus, ya kan. Sementara kampus-kampus kita masih pakai yang lama, kita masih mencoba sesuatu yang baru. Nah, library ini bisa menjadi salah satu pioneer untuk perubahan-perubahan tadi. Kalau buku yang terbaru kemudian kita bisa jawantahkan dalam bentuk materi-materi pembelajaran, diskusi, kelas, ya kan, ini akan menjadi sebuah gerakan yang sangat menarik sekali di sekolah. Walaupun tadi di sesi yang pertama kita ngobrol ada kendala misalkan dengan birokrasi, dengan waktu, dengan aku cuma jadi sambilan doang nih, istilahnya cuma iseng-iseng doang, ya kan, ditempatin taruh di pojok di gudang gitu kan. Library-nya itu sesuatu yang nggak menarik, ya kan. Justru saya mau kasih gambaran ya, kami ini belajar dari Inggris itu belajar tentang memanfaatkan space. Nama ilmunya itu placemaking, ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan satu tempat yang underutilized building, gedung yang tidak terpakai. Mohon maaf, misalkan seperti perpustakaan kita yang hanya dijadikan gudang atau dijadikan tempat buat tadi seperti share buat titip anak, ya kan, tempat buat penitipan anak, tempat untuk anak-anak yang nakal atau tempat hukuman gitu kan, menjadi sebuah tempat yang menyenangkan untuk anak-anak bisa berkarya, menghasilkan sesuatu. Dan ini yang kami lakukan dengan para kalau kami menyebutnya talent-talent kita yang muda-muda, startup di kita ajakin mereka untuk bisa ngobrol, diskusi, menghasilkan karya, bikin startup, bikin perusahaan, bikin karya, dan kemudian karya itu mereka tampilkan menjadi sebuah karya nyata dari tempat-tempat yang tidak terpakai tadi, misalkan bekas gudang, bekas SD baca. Kalau ini kayaknya dikit ya. Yang dari SD berapa tadi? 1, 2, 3. Oh, sedikit. Jadi kayaknya udah janjian yang datang ya. Tadi kemarin itu dominannya dari SD, yang SMP hanya sekitar 10% ya. Walaupun ada yang sudah benar-benar jalan, ada yang tidak, atau bahkan yang sudah banyak menjadi guru penggerak di sini, ada yang sudah jadi guru penggerak atau sedang ikut pelatihan guru penggerak. Hal ya selalu yang digadang-gadang. Apa saja kompetensi anak yang diharapkan?
literasi, ya, numerasi, dan karakter ya. 3 hal ini kan yang digadang-gadang Mas Nadiem ya. Nah kalau bicara ini kan berarti lagi-lagi kembalinya ke teman-teman nih yang concern di kepustakaan, walaupun tidak khusus menjadi pustakawan, tapi teman-teman dapat amanah untuk mengelola itu. Nah kalau dikaitkan juga sekarang kan juga ujiannya dengan model ANBK ya, betul ya? Nah ini kan soal-soalnya juga beda ya. Nah, ketika kita bicara itu, tentu lagi-lagi di sini kemampuan literasi anak-anak kita. Kalau dulu itu pertanyaannya ya jawabnya tinggal A, B, C, D, kemudian esai gitu ya, tapi yang sifatnya daya ingat. Kalau sekarang kan benar-benar kemampuan literasi ya yang yang diminta. Kalau itu tidak kita bantu prosesnya, anak kita bisa lulus semua nih dengan tanda kutip gitu ya. Walaupun esensi ANBK itu kan hanya untuk assessment, untuk melihat kita nih sudah sampai di mana. Nah, sejak SMP mereka tuh udah diajarin kalau di Singapura, di Estonia gitu kan. Nah, teman-teman bisa memulai ini sebenarnya teman-teman di library mengajarkan design thinking sebagai materi untuk unggulan teman-teman, mengajarkan kepada teman-teman guru, siswa, ya kan, sehingga mereka punya kemampuan untuk berpikir tadi. Bahkan kalau mereka sudah terlatih biasa menggunakan design thinking, automatically ketika mereka belajar menjawab tentang literasi, numerasi, dan pembentukan karakter, itu akan terjawab dengan sendirinya karena mereka udah punya basis knowledge-nya yang kuat gitu loh. Nah ini yang kita mau coba tawarkan, bahwa anak-anak Indonesia itu punya kesempatan yang sama untuk bisa melakukan banyak hal, inovasi-inovasi pada tingkat-tingkat lokal. Yang tadi anak-anak SMK lulusan di tempat kami matchingkan dengan para UKM-UKM yang ada di kami. Terus kemudian kami matchingkan dengan startup-startup yang ada di kami. Mungkin Bapak Ibu ada yang pakai aplikasi Flip misalkan di sini ya kan, transfer antar bank gratis ya kan, itu lahir dari tempat kita ya kan, dari tempat kita, dari Creative Hub kami ya kan. Tapi dia menggunakan tadi Pak, anak-anak SMK sebagai basis talentnya. Dan itu menjadi menarik ya kan, bagaimana mereka diajarkan sejak awal, diajak untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dan ketika mereka bergabung, mereka ketemu sama senior-seniornya, dan ini jalan ya kan. Bapak Ibu hari ini bisa tahu pengguna Flip lebih dari 12 juta orang, transaksinya hari ini Bapak Ibu 5 triliun per hari. Bayangin coba, kita nggak pernah nyangka bahwa dari anak-anak SMK yang skill dasarnya kelihatannya biasa aja, tapi kemudian ketika ketemu sama mentor, ketemu sama orang yang tepat, ini mereka bisa langsung melakukan sebuah lompatan-lompatan. Nah, kesempatan kita untuk bisa melakukan itu adalah mempertemukan mereka ya kan, dengan melalui sarana tadi, library tadi, ketemu di podcast, bikin kelas-kelas pelatihannya, codingnya, kita undang tuh senior yang jago, para alumni, atau orang tua, parent as a, stakeholder yang bisa kasih materi, share, sehingga anak-anak punya kemampuan dan pilihan jauh lebih banyak gitu. Dan ini menjadi menarik kalau kita bawa ke level yang lebih tinggi lagi, misalkan dari kepala sekolah, ikutan juga tuh kelas-kelas design thinkingnya. Jadi mereka bareng-bareng untuk mendesain sebuah sekolah, sebuah sistem pembelajaran, dan itu yang dilakukan sama teman-teman di di Finland ya kan, di teman-teman kita di wilayah Nordik, bagaimana mereka merancang sebuah sistem pendidikan yang tadi. Kalau di versi yang terbaru kebetulan tahun kemarin kita bawa satu inovasi namanya Parents Hub tahun 2018, itu menjadi nominator untuk 100 inovasi dunia Pak. Jadi kita bertemu dari seluruh dunia, terus kemudian dipilihlah 100 aplikasi, 100 program yang bagaimana mereka bisa membantu masyarakat untuk bisa memanfaatkan teknologi tapi berimpact terhadap anak didik ya kan. Dan kita membawa Parents Hub itu sebagai salah satu produk yang kita bawa. Dan ternyata match banget gitu loh, bahwa sekolah itu harus berkontribusi kepada komunitas ya kan. Bahkan di beberapa titik itu ada di, mungkin kalau pernah dengar sekolah alam, itu mereka pakai radius Bapak Ibu, bayangin coba. Sekolah harus mempunyai impact radiusnya 2 sampai 20 km ya kan terhadap komunitasnya. Terus kemudian lebih jauh lagi, mereka bisa berkontribusi lagi terhadap peradaban gitu loh. Dan itu yang kita mau coba mainkan di di teman-teman semuanya. Siapa yang terinspirasi untuk bisa memberikan itu? Teman-teman punya space, teman-teman punya knowledge, teman-teman punya buku, punya akses, punya jaringan. Ayo pakai nih sesuai dengan yang co-working space tadi, creative space tadi. Dipakai tuh 1 minggu, kita undang warga sekitar, ngobrol, diskusi, bikin pelatihan untuk pertanian atau untuk
membersihkan sampah atau apapun, dan ini bisa menjadi sebuah movement gitu loh. Jadi sekolah itu bisa berkontribusi terhadap komunitas ini jauh lebih luas. Kalau kita sebut sebagai playground, city as a playground. Jadi kotanya itu dijadikan tempat kita untuk belajar. Kebutuhan kota itu apa? Nah, disuplai sama si tadi masyarakat tadi, ya kan? Oh, mereka butuh coding, ya diajarin sama teman-teman. Di mana? Di library bisa jadinya. Oh, ternyata di sekitar kita banyak UKM, ibu-ibu produksi keripik, tapi desainnya jelek, ya kan? Ya udah diajarin deh. Siapa yang bisa bikin desain, pelatihan desain? Oh, ada guru yang bisa bikin pelatihan desain. Bikin pelatihan desain sekaligus melibatkan anak-anak, ya kan? Terus kemudian kita coba kontribut ke masyarakat. Oh ini loh, kita bisa ngajarin buatin desain yang lebih bagus, packaging yang lebih bagus untuk para UKM-UKM itu. Ini kan nggak pernah terjadi, ya kan? Sekolah seolah-olah menjadi satu titik sendiri di dalam tanpa ada keterlibatan dari masyarakat gitu. Nah ini kita mau coba breakthrough ini, dan sebetulnya di era 5.0 inilah kesempatannya, karena teman-teman punya knowledge base-nya semua, digital yang ngerti, alatnya ada, internetnya ada, semuanya ada. Dan itu yang kita lakukan coba di Jawa Barat, bagaimana kita membangun hub-hub tadi, syukur-syukur sekolah dan library sebagai senternya untuk bisa melakukan perubahan-perubahan tadi. Gitu. Oke, terima kasih Pak Didi. Tadi Pak Didi sebutkan sebelum bicara anak-anak, mulainya dari teman-teman semua gitu ya, guru-guru. Karena kan kita teladannya dari kita ya. Mungkin mohon izin nanti ada yang ditulis oleh teman-teman. Tadi ada yang satu merah, saya cari nggak? Pasti identik dengan apa? Ada ya? Buku ya? Buku. Bukunya buat diapain? Dibaca. Di sayap sini judulnya apa? Ada Bapak Ibu? Belum ada? Kasih ya. Itu ada beda-beda Pak, aku coba. Jangan dempet-dempet Pak, biar bisa dibaca. Kadang perpustakaan udah rapi, udah bersih, kadang ada juga siswanya nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk ya, itu udah rapi loh. Kadang kita ngelihat yang seperti model ini kotor. Karena agak ini bingung juga gimana cara ngatasin sama orang yang jaga di perpus itu gitu kan. Padahal tadi kan. Baik, terima kasih. Nama saya Iwan Sista dari SMK Permas. Kendala yang kami temui ini setiap di perpus ya, manapun ya, misalkan ada 2 sekolah nih, itu buku-bukunya usang Bu, jadi tidak update ya, kekinian gitu ya. Ini faktor birokrasi juga. Gimana caranya supaya mendapatkan buku-buku terbaru, baik buku bacaan maupun novel? Terima kasih. Itu penting banget. Kalau perlu tambahin Pak, misalkan ada lampu-lampu yang lebih terang, ada supporting, mungkin ada bantal yang lebih nyaman, atau ada recording di situ, ada mungkin ada cemilan, ya kan? Who knows, kita nggak tahu, sekarang perpustakaan kita nggak ada cemilan sama sekali. Ya, nggak boleh bawa makanan. Ya, padahal kalau di luar negeri, Pak, misalkan kalau di beberapa sekolah mereka ada tuh. Di sini aja nggak boleh makan. Ya kan? Di kantor-kantor startup itu Pak, di Google, di Spotify, itu semua bebas ngambil makanan. Di kantornya Shopee di Jakarta, itu Bapak Ibu bisa ngambil kue-kue bebas, cemilan segala macam, karena mereka tahu bahwa itu adalah nutrisi, dan itu mereka butuh untuk refreshing juga. Nah ini akan menjadi menarik kalau ada mungkin sekedar tango atau permen gitu kan, buat anak-anak, buat mereka lebih refresh gitu kan. Tapi ada aturan mainnya, ya kan. Terus yang kedua masalah buku, itu klasik, makanya saya dengar ada kampus merdeka yang kurikulum merdeka yang buku ya. Jadi sekolah bisa mengajukan buku-buku yang terbaru, terbaik kepada pemerintah. Saya nggak tahu udah keluar atau belum dari Mas Nadiem minggu ini kalau nggak salah. Itu nanti kita bisa mengajukan buku-buku. Tetapi tadi kita bisa berkolaborasi. Zaman sekarang itu semuanya ada di online, ada di digital, ya kan? Semuanya masuk ke situ. Saya ke Singapura Bapak Ibu, itu kantornya cuma segini, kecil banget, ya kan? Tapi dia memuat hampir 30 sampai 50 ribu buku per sectionnya, ya kan? Digitally semuanya, ya kan? Jadi mereka bisa langsung download, mereka langsung bisa baca gitu kan. Nah ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita kalau perlu sekolah punya satu akun di entah itu di Kobo, entah itu di digital Amazon misalkan, ya kan? Itu harus punya. Jadi siswa punya kesempatan dan sekolah punya buku yang
apa namanya, misalkan di iPad yang bisa isinya 100.000, 200.000 buku, bukan lagi buku fisik. Ya, e-book. Ya kan? E-booknya. Dan saya lihat di Perpustakaan Nasional Pusat itu sudah bisa juga, walaupun terbatas, ya kan. Nah, yang tim ini juga sudah ada, saya dapat kabar, udah ada juga, nanti bisa diajak, bisa di-download, ya kan. Tapi selama belum ada, sekolah bisa patungan kok, ya kan, cuma 100.000 kita bisa baca ratusan ribu buku kalau mau, ya kan. Dan ini kan menjadi sebuah gerakan yang menarik sebetulnya untuk bisa patungan atau yang lain-lain tanpa harus buku fisiknya ada. Karena kalau kita nggak ada buku fisik sekarang harganya lumayan mahal. Di Periplus itu buku-buku bagus. Kemarin saya baca di End of Infinity-nya itu aja kan 400 sampai 500.000 sendiri gitu kan, satu buku gitu loh. Kan sayang gitu loh. Ya Bapak 5 ya? Nggak tahu. Nggak tahu pun ya. Cair baca. Apa? Udah lift kan? Bukan. Betul. Nah, kita mulai dari Baca. ada lagi. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, ini definisinya. Jadi perpustakaan itu adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam. Berarti ini tugasnya ya. Mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Karena hanya melayani pemustaka yang khusus untuk institusi tersebut. Kayak sekolah, ya sekolah aja gitu kan. Kemudian untuk perguruan tinggi juga, ya untuk perguruan tinggi. Enggak, Pak. Baik. Gimana, Pak? Sip, kesannya bagus, BIMTEK luar biasa. Semoga menambah motivasi dan Dijari. tetap semangat ya. Amin. Sampai bunyi ini. Nggak, aku nahan. Tiba-tiba kayaknya udah gitu bang. Mana lu gitu.